Hingga informasi ini disusun, Indeks Kualitas Udara Jakarta kategori tidak sehat. Konsentrasi PM2,5 Jakarta terus meningkat signifikan sejak 7 Agustus 2023. Padahal, BMKG sempat melakukan teknologi modifikasi cuaca sehingga Jakarta diguyur hujan. Di sisi lain, muncul kebijakan lain seperti penerapan kebijakan kerja dari rumah bagi ASN di lingkungan Pemprov DKI dan razia uji emisi kendaraan dengan sanksi tilang. Nyatanya, kebijakan tersebut belum berhasil mengurangi tingkat polusi udara di Jakarta. Kemenkes RI mencatat di wilayah Jabodetabek hingga 28 Agustus 2023, kasus ISPA di atas 200.000 per bulan. Menyikapi situasi tersebut, DPR tidak tinggal diam. Berkali-kali, DPR telah menyuarakan agar pemerintah mengambil langkah konkret secepatnya untuk mengatasi polusi udara di Jakarta dan dampak negatifnya. DPR telah menyuarakan lebih dulu terkait penegakan aturan uji emisi kendaraan secara tegas dan menyeluruh, baik transportasi umum, kendaraan pribadi masyarakat, maupun kendaraan dinas pemerintah. DPR RI juga mendesak pemerintah menindak industri-industri yang terbukti melanggar aturan-aturan terkait lingkungan hidup. Komisi 9 DPR RI yang membidangi sektor kesehatan menerima audiensi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI dan kelompok-kelompok masyarakat peduli udara Jakarta. Saran dan masukan dari audiensi ini akan menjadi pertimbangan Komisi 9 DPR RI untuk secara resmi mengusulkan pada pimpinan DPR RI agar membentuk panitia khusus atau pansus mengatasi masalah polusi udara di Jabodetabek maupun di wilayah lain. Komisi 9 DPR RI menilai masalah polusi udara berujung pada masalah kesehatan masyarakat. Penanganan polusi tidak bisa hanya sesaat, melainkan harus diselesaikan dari akar masalah atau penyebab tingginya polusi udara di Jakarta. Namun kembali lagi, apakah kita nantinya akan memberlakukan WFH secara menyeluruh termasuk pembelajaran jarak jauh bagi anak-anak? Bagi saya hal ini adalah solusi yang bukan solusi permanen dan harus menjadi opsi terakhir, ya. Bahwa hari ini yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita menghadirkan solusi secara permanen yang jangka panjang dan everlasting, nggak hanya misalkan melakukan WFH dan pembelajaran jarak jauh mungkin hanya menyelesaikan masalah untuk beberapa hari ke depan, tetapi yang penting dilakukan adalah mencari solusi jangka panjang. Polusi udara ini tentu kita dapati di titik hilir ya sudah menjadi masalah. Padahal maka kita ingin membentuk pansus, mengusulkan dibentuknya pansus yang melibatkan Komisi 4 dan juga Komisi 7 ya agar bersama-sama mendorong pemerintah melakukan evaluasi secara komprehensif dan menyeluruh apa yang menjadi penyebab dan kira-kira apa yang harus dilakukan. Masalah polusi udara di Jakarta dan sekitarnya bukanlah persoalan baru, melainkan sudah lama terjadi. Sayangnya, pemerintah belum serius melakukan upaya pencegahan dan penanganannya. Di sisi lain, pemerintah juga tidak bisa hanya menyalahkan dan mengorbankan masyarakat karena melanggar aturan lingkungan sehingga berkontribusi menyebabkan polusi udara. Pemerintah seharusnya melakukan evaluasi, ada tidaknya memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum dan industri mengenai aturan-aturan lingkungan. Selain itu, harus juga mengevaluasi koordinasi pusat dan daerah dalam berbagai kebijakan lingkungan. Itu kan ketika sudah terjadi hujan lebat, berhenti. Tidak ada kesinambungan lagi, dianggap sudah selesai. Nanti begitu kemarau panjang baru muncul lagi. Nah ini nggak boleh. Nah juga yang lainnya, seperti di dalam sektor industri, ini hulunya kan harus dilakukan. Maka ada itu anomali iklim, atau kemudian juga terjadinya situasi kondisi asap mobil seperti ini kan sebab akibat. Itu harus dilakukan oleh pemerintah dan kemudian oleh semua pihak. Oleh karena itu kata kunci adalah edukasi itu menjadi penting. Pendampingan itu menjadi penting, pengawasan menjadi penting. Jangan setelah tidak ada isu ini berhenti lagi, nanti setelah ada isu baru jalan lagi. Ini kan seperti belambir. Penanganan masalah polusi udara memerlukan kebijakan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Untuk itu, perlu keterlibatan berbagai stakeholder di DPR RI,
maupun di luar DPR RI agar rekomendasi dari DPR RI tidak hanya sekedar jangka pendek.